Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bahkan jika kalian semua menolak untuk percaya padaku, itu tetap kebenaran. King Xuantian adalah individu yang keji dan keji. Dia adalah seorang munafik yang telah melakukan segala macam kejahatan di belakang punggung orang. Dunia kita dan dunia ini dipisahkan oleh energi batas. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagiku untuk datang ke dunia ini. Apakah kamu semua tahu bagaimana aku bisa sampai di sini? Justru King Xuantian yang membantu aku sampai di sini. Kamu semua pasti bertanya-tanya, mengapa King Xuantian akan membantu aku datang ke dunia ini? Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Itu karena tubuh ilahi yang dia inginkan disegel di dunia kita. Dan aku bisa membantunya mendapatkannya. Aku menyerahkan tubuh ilahi yang disegel kepada King Xuantian, dan dia membantu aku masuk ke tanah suci martialism sehingga aku bisa menjadi penguasanya. Itu adalah kondisi pertukaran antara King Xuantian dan aku. Namun demikian, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa King Xuantian adalah pria yang sangat tercela. Dia benar-benar memutuskan untuk kembali pada perjanjian kami, dan mulai menyerang aku setelah mendapatkan konstitusi khusus dari aku. Dia benar-benar tercela hingga ekstrim. Namun demikian, kalian semua masih menganggapnya sebagai pahlawan. Dia tidak lebih dari seorang munafik. Kaisar Magma berteriak dengan marah. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa 4 Great Divine Beast semua terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Magma. Wajah binatang buas mereka tumbuh semakin jelek. Ekspresi yang rumit dan tertekan juga mengisi tatapan mereka. Dan bahkan tubuh mereka yang besar juga gemetar. Mereka benar-benar percaya apa yang dikatakan Kaisar Magma. Banyak omong kosong. Senior King Xuantian bukanlah seseorang yang bisa kamu fitnah, teriak Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng melepaskan tinjunya ke Kaisar Magma. Kemudian, tinju terus-menerus mulai mendarat ke tubuh Kaisar Magma. Bocah sialan, kamu berencana untuk melenyapkan Kaisar ini setelah mendengar apa yang ingin kamu dengar, begitu? Itu tentu saja, kamu sama dengan King Xuantian itu. Kalian manusia adalah makhluk yang paling hina. Membuatmu semua budak adalah tindakan amal untuk kalian semua. Kamu semua harus dibunuh. Kalian semua manusia harus terhapuskan dari dunia ini. Hei 4 simbol tubuh ilahi, mengapa kamu semua masih berdiri di sana? Cepat datang dan bantu aku hilangkan bocah ini. Mungkinkah kalian semua masih tidak lelah dimanfaatkan oleh King Xuantian, dan ingin bocah ini mengambil keuntungan darimu juga? Kaisar Magma berulang kali menggeram. Namun demikian, 4 Great Divine Beast menolak untuk menjawabnya. Mereka benar-benar diam, dan seolah-olah mereka telah mengalami kejutan besar. Bodoh. Kamu semua benar-benar bodoh. Pergi dan mati saja. Dengan betapa bodohnya kalian semua, hanya kematian yang menunggu kamu. Kalian semua tidak akan bisa hidup lebih lama. Kamu pada awalnya adalah tubuh ilahi, dan bukan kehidupan yang sebenarnya. Kamu semua hanyalah bagian dari King Xuantian yang ditinggalkannya. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup lama? Apakah kamu semua berpikir bahwa kamu telah menjadi binatang suci? Banyak omong kosong. Kalian semua lebih rendah dari binatang buas, dan bahkan binatang paling rendah. Kalian semua tidak akan bisa hidup lebih lama. Jika kamu menolak untuk bekerja dengan aku tidak akan memberitahu kamu semua metode untuk memperpanjang rentang hidup kamu. Maka dengan segera, kalian semua akan mati, teriak Magma Kaisar. Melihat bahwa 4 makhluk besar ilahi mengabaikannya, Kaisar Magma mulai menghina mereka. Tutup mulutmu, teriak Chu Feng. Tinju Chu Feng juga semakin bertambah berat. Pukulan-pukulannya membombardir tubuh Kaisar Magma menjadi hancur. Akhirnya, tubuh besar Kaisar Magma akhirnya hancur total, dan api yang tersebar kembali ke pedang persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Chu Feng segera meraih pada pedang persenjataan leluhur yang tidak lengkap.
Boom! Setelah memegang pedang, langit mulai berubah warna, dan ledakan terdengar. Rumble. Setelah itu, pilar api menembak ke arah langit dari pedang yang dipegang Chu Feng. Pilar itu menembus awan dan langsung ke langit tanpa akhir. Segera, awan itu menguap. Bahkan langit yang luas dan tak terbatas dibakar dengan warna merah menyala. Ini adalah, seru mereka berempat. Pada saat itu, 4 Great Divine Beast yang merasa sangat tertekan, tapi juga tertarik oleh adegan itu. Mereka membuka mulut mereka dan berkata, "Penaklukan paksa." Betul, Chu Feng secara paksa membuat persenjataan leluhur yang tidak lengkap tunduk padanya. Ketika sebuah senjata tidak mau menyerah, dan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, seorang kultivator dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa senjata untuk menyerah kepada mereka. Itu adalah pertempuran yang tak terlihat, dan pertempuran yang tidak bisa dilihat oleh para pengamat. Namun demikian, Chu Feng benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menghajar Kaisar Magma dalam persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Dia memaksanya untuk tunduk. Rumble. Tiba-tiba saja, ledakan keras terdengar dari langit tanpa henti. Beralih ke langit, 4 Great Divine Beast menemukan bahwa api yang ditembakkan ke langit mengalir turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, api berkumpul di satu tempat dan berubah menjadi pilar api lagi. Pilar api jatuh dari kubah surgawi, dan dituangkan ke dalam armamen leluhur-leluhur Chu Feng yang dipegang di tangannya. Setelah itu, langit tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan 4 Great Divine Beast menahan napas. Alasan untuk itu adalah, karena persenjataan leluhur Incomplete yang sangat ganas. Meskipun masih memancarkan api yang berapi-api Kaisar Magma, dan tidak memiliki jejak permusuhan terhadap Chu Feng. Splash! Setelah beberapa saat, suara gemuruh yang keras mulai terdengar di daerah yang tenang itu. Suara gemuruh itu semakin keras. Itu adalah suara air, dan itu adalah ombaknya. Sementara air laut di daerah tersebut telah diuapkan, air laut di wilayah sekitarnya belum. Pada saat itu, mereka menabrak wilayah kosong itu dengan kekuatan yang tampaknya mampu menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng mengacungkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya. Tubuhnya kemudian mulai berputar. Rumble. Dalam sekejap mata, sinar pedang yang diselimuti api ditembakkan ke sekeliling seperti tentara ribuan pria dan kuda. Pedang itu sangat kuat sehingga menguapkan gelombang besar yang datang dan mengalahkan gelombang berikutnya. Chu Feng, ini sukses. Kamu benar-benar berhasil menaklukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu. Ucap 4 hewan besar ilahi sambil mendarat di samping Chu Feng. Mereka semua masih melihat persenjataan leluhur yang tidak lengkap, itu dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Pada saat itu, seolah-olah mereka telah melupakan semua ketidaknyamanan dari sebelumnya. Namun tetap saja, persenjataan leluhur yang tidak lengkap ini dikendalikan oleh Kaisar Magma. Karena itulah, aku hanya bisa secara paksa menundukkannya, dan membuatnya mengenali aku sebagai tuannya, tetapi tidak bisa membuatnya masuk ke dalam pengajuan mutlak, kata Chu Feng. Dalam hal itu, tidak hanya kamu berhasil menaklukkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap, tapi kamu juga berhasil menaklukkan Kaisar Magma. Seru mereka berempat. Mendengar kata-kata itu, 4 binatang suci besar mengungkapkan bahkan tatapan yang lebih menakjubkan. Tidak, itu tidak bisa dianggap ditundukkan. Tidak mau melayani aku, dan itu hanya ditekan oleh kekuatan aku, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin itu tidak dianggap sebagai kasus, dan ini akan digunakan oleh kamu. Jadi, itu milikmu sekarang. Macan putih berkata dengan penuh semangat. Chu Feng, kamu harus menyebutkan bahwa persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Aku sudah memikirkan namanya. Itu akan disebut pedang Kaisar Magma, ucap Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng memandang keempat besar dewa suci dan berkata, "Senior, apa yang kalian pikirkan tentang nama itu?" Magma Emperor Sword, seru mereka berempat. 4 Great Divine Beast semua terkejut mendengar nama itu. Karena bagaimanapun, Kaisar Magma memiliki makna khusus bagi mereka. Namun ketika mereka melihat pedang Kaisar Magma yang memancarkan api berapi-api,
yang bertindak begitu patuh di tangan Chu Feng. Mereka tersenyum dengan tenang dan menjawab serempak. Itu nama yang bagus, ucap mereka. Sudah diputuskan, ucap Chu Feng dan menyingkirkan pedang Kaisar Magma. Chu Feng, aku awalnya berpikir bahwa aku mengenal kamu dengan sangat baik. Namun tidak pernah aku berharap, bahwa aku masih tidak mengenal kamu dengan cukup baik. Wah, kamu benar-benar membuat kami takjub, kata Azure Dragon. 3 Beast Divine lainnya juga mengangguk. Senior, jika kamu semua memuji aku seperti ini, aku akan menjadi sombong, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga sangat bahagia dan tersenyum cerah. Namun demikian, dia diam-diam menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa dengan hati-hati tubuh Four Great Beasts. Chu Feng tidak menganggap kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Magma sebelumnya sebagai omong kosong. Sebenarnya, Chu Feng sedikit mempercayai kata-kata Kaisar Magma. Sebenarnya, alasan mengapa Chu Feng membiarkan Kaisar Magma selesai mengatakan hal-hal itu, justru ini karena dia ingin tahu tentang hal-hal itu. Alasan untuk itu adalah karena, dia juga sangat ingin tahu mengapa King Xuantian telah memutuskan untuk memisahkan 4 Great Divine Beast dari tubuhnya. Lagi pula, kekuatan ilahi adalah kekuatan yang sangat dirindukan banyak orang dalam mimpi mereka. Jika seseorang bisa mendapatkan kendali besar atas kekuatan ilahi seseorang, dan itu akan menjadi kekuatan pendamping yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah melihat banyak tubuh ilahi. Namun demikian, dia merasa bahwa tubuh ilahi simbol 4 simbol milik King Xuantian adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Alasan untuk itu adalah, karena tubuh ilahi orang lain pada umumnya hanya satu jenis kekuatan. Namun sayangnya, 4 simbol tubuh ilahi harus memiliki 4 kekuatan yang berbeda seperti kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan penyembuhan masing-masing. Keempat kekuatan itu bisa dikatakan sempurna. Seharusnya tidak ada alasan bagi King Xuantian, itu untuk melepaskan kekuatan ilahi yang begitu kuat. Kecuali, apa yang dikatakan Kaisar Magma adalah kebenaran. Jika apa yang dikatakan oleh Kaisar Magma adalah kebenaran, maka saat 4 makhluk besar ilahi dilahirkan sejak lama, mereka seharusnya sudah mendekati akhir masa hidup mereka juga. Itulah tepatnya yang ingin ditentukan Chu Feng dengan mata surgawinya. Namun setelah Chu Feng memeriksanya dengan mata surgainya, ia tidak menemukan kelainan apapun, dan dia tidak menemukan masalah apapun dengan tubuh 4 binatang suci ilahi besar. Dengan demikian, Chu Feng tampak bingung. Dia tidak tahu apakah yang dinyatakan Kaisar Magma itu benar atau tidak. Dengan demikian, dia tidak dapat memastikan apakah King Xuantian telah menipu 4 binatang suci besar, dan juga tidak bisa memastikan bahwa King Xuantian yang telah membebaskan Kaisar Magma. Kebenaran tidak dapat ditentukan. Chu Feng, meskipun kultivasi kamu yang sebenarnya adalah dari peringkat 7 Martial Emperor, tapi saat ini kamu mampu bertarung melawan peringkat 2 leluhur martial. Di atas itu, dengan Magma Emperor Sword itu, Master Darkhold pasti tidak akan cocok untukmu. Dengan demikian, sudah waktunya bagi kamu untuk kembali ke tanah suci martialism untuk menyelesaikan segalanya. 4 binatang suci besar berkata kepada Chu Feng. Mereka sangat senang, dan lupa tentang apa yang telah dinyatakan oleh Kaisar Magma. Mereka telah berhasil membebaskan diri sepenuhnya dari keadaan tertekan. Meskipun kegembiraan yang mereka ungkapkan berasal dari hati mereka, dan Chu Feng merasa bahwa mereka sengaja menyembunyikan kesedihan mereka dari sebelumnya. Sebenarnya, Chu Feng mampu memahaminya. Karena mereka adalah tubuh ilahi, dan mereka juga tahu bahwa King Xuantian seharusnya tidak dapat dipisahkan dari mereka. Namun demikian, King Xuantian telah memutuskan untuk berpisah dari mereka. Lebih jauh lagi, meskipun akan sangat sulit bagi 4 binatang besar ilahi untuk hidup, itu setelah kehilangan tubuh fisik mereka untuk menyegel Kaisar Magma. King Xuantian benar-benar mampu membawa mereka pergi bersamanya, itu setelah mengubahnya menjadi keterampilan rahasia. Bagaimanapun juga, dia mampu menciptakan tubuh untuk mereka sebelumnya. Dengan demikian, dia pasti akan dapat membuat kembali tubuh untuk 4 binatang ilahi besar. Tidak ada alasan baginya untuk menyegel mereka ke berbagai lokasi.
Singkatnya, jika King Xuantian benar-benar ingin membawa 4 binatang ilahi besar bersamanya, dan dia akan benar-benar mampu melakukannya. Namun demikian, dia telah meninggalkan mereka. Ini berarti bahwa pasti ada alasan baginya untuk melakukannya. 4 Great Divine Beast bukanlah orang bodoh. Dengan demikian, mereka secara alami juga berhasil menebak mengapa King Xuantian ingin meninggalkan mereka. Hanya saja, King Xuantian adalah orang yang paling mereka percayai. Karena itulah, mereka tidak ingin menimbulkan keraguan tentang King Xuantian. Alasan untuk itu adalah, karena mereka masih mau melayani King Xuantian jika mereka dapat kembali ke sisinya. Bagi mereka, King Xuantian adalah tuan mereka yang sebenarnya. Jadi, masalah ini agak rumit. Melihat bahwa 4 hewan besar ilahi tidak menyebutkan masalah ini, Chu Feng tidak repot-repot bertanya tentang hal itu juga. Sebagai gantinya, dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali ke Tanah Suci Martialism bersama para senior," ucap Chu Feng. Setelah masalah ini diputuskan, Chu Feng memasuki celah spasial bersama dengan 4 binatang ilahi besar, itu untuk kembali ke Tanah Suci Martialism. Pada awalnya, Chu Feng khawatir dengan tubuh besar Four Great Divine Beasts. Karena bagaimanapun, mereka terlalu besar. Dalam celah spasial, mereka harus menghindari bahaya untuk bertahan hidup. Jika tubuh seseorang terlalu besar, itu tidak akan bermanfaat bagi perjalanan seseorang melalui celah spasial. Namun setelah mencapai celah spasial, tubuh Four Great Divine Beasts semua mulai menyusut. Mereka menyusut ke ukuran yang mirip dengan Chu Feng. Setelah mereka dapat dengan mudah mengendalikan tubuh mereka untuk menghindari bahaya, celah spasial yang menakutkan tidak perlu ditakuti oleh mereka. Lagi pula, dengan kekuatan dari 4 binatang besar ilahi, maka sangat mudah bagi mereka untuk menghindari petir dan angin kencang di celah spasial. Adapun Chu Feng, dia bisa melewati celah spasial ketika dia adalah Kaisar Marsial peringkat 4. Dan sekarang, dia adalah peringkat 7 Martial Emperor. Melewati celah spasial, itu secara alami menjadi lebih mudah baginya. Meskipun celah spasial yang menakutkan tidak lagi menjadi masalah bagi Chu Feng, dan masih ada banyak kekhawatiran di hati Chu Feng. Misalnya, dia khawatir tentang di mana Ziling berada, dan apakah dia aman atau tidak. Sebagai contoh, dia khawatir tentang apakah Immortal Bulan mampu mengalahkan Master Darkhold, dan apakah dia akan ditangkap atau dimurnikan jika dia tidak mampu mengalahkan Master Darkhold. Jika Moon Immortal mati, maka secara alami akan sangat disayangkan. Namun jika Moon Immortal mati, Su Rou dan Su Mei juga akan mati. Itu adalah sesuatu yang Chu Feng tidak akan bisa terima. Namun apa yang paling dikhawatirkan Chu Feng adalah bahwa, sementara ia telah memperoleh kekuatan untuk menghadapi Master Darkhold, dan semuanya tidak akan ada gunanya jika ia gagal menemukan gerbang transmogrifikasi. Setelah semua, gerbang transmogrifikasi selalu bergerak, dan Chu Feng telah memberikan kunci untuk gerbang transmogrifikasi kepada Immortal Compass. Meskipun Chu Feng telah meninggalkan jejak di gerbang transmogrifikasi sebelum pergi, tapi dia menemukan ketika dia meninggalkan semakin jauh dia dari gerbang transmogrifikasi, maka semakin lemah persepsi tentang jejak itu. Ketika Chu Feng tiba di celah spasial dan bertemu Immortal Compass, dia tidak bisa merasakan jejak sama sekali. Dengan demikian, satu-satunya cara bagi Chu Feng untuk menemukan gerbang transmogrifikasi, itu adalah dengan cepat kembali ke tempat gerbang transmogrifikasi sebelum dia pergi, dan mencari gerbang transmogrifikasi di sana. Hanya saja, dia tidak tahu seberapa cepat gerbang transmogrifikasi akan bergerak. Dengan demikian, dia tidak yakin apakah dia akan dapat merasakan lokasi gerbang transmogrifikasi dari tempat di mana dia pergi hari itu. Di suatu tempat di Tanah Suci Martialism. Bumi hancur, dan gunung-gunung berhamburan. Banyak riak energi menyapu tanah, hingga menyebabkan debu dan asap tebal naik. Mengisi langit adalah baut petir tebal dan solid, angin kencang, dan awan hitam yang menutupi area puluhan ribu mil. Tempat itu tidak lagi tampak seperti dunia manusia. Justru sebaliknya, itu lebih mirip api penyucian. Tempat itu adalah medan perang.
Sebuah medan pertempuran antara kultivator setengah marsial leluhur. Master Aula Kegelapan, kamu telah mengambil begitu banyak nyawa tak berdosa. Maka hari ini, aku benar-benar akan membuat kamu membayar untuk kejahatan kamu. Ucap Surou dan Sumei yang berdiri di langit, dan menatap ke bawah dengan tatapan tajam mereka. Saat pakaian mereka berkibar karena angin, lingkungan mereka menjadi sangat menakutkan. Namun demikian, kedua wanita cantik itu sama sekali tidak terhalang oleh lingkungan mereka yang menakutkan. Pada saat itu, mereka seperti peri surgawi di api penyucian. Lebih tepatnya, mereka bukan Surou dan Sumei. Tapi sebaliknya, mereka adalah abadi bulan. Aura immortal bulan sangat dalam dan gemilang. Dia benar-benar peringkat 1,5 martial ancestor, dan kekuatan bela diri tingkat ancestor tanpa batas menutupi dirinya. Moon Immortal, kamu harus terlebih dahulu menentukan situasi sebelum berbicara kata-kata sesumbar seperti itu. Saat ini kamu bahkan tidak dapat menyelamatkan diri. Namun demikian, kamu sebenarnya masih berani mengancam aku. Suara sedingin es terdengar. Tiba-tiba saja, awan hitam di bawah mulai menyebar. Saat bumi muncul kembali, 6 monster besar muncul bersama. Itu adalah Master Dark Hall. Hanya saja kali ini, Master Aula Kegelapan telah berubah menjadi 6 monster besar. Tepatnya, hanya satu dari mereka yang benar-benar asli. Dan itu yang berbicara sebelumnya lah yang asli. Adapun 5 lainnya, mereka hanyalah klon. Namun demikian, mereka juga memancarkan aura peringkat 1 leluhur marsial. Hanya kekuatan pertarunganmu yang telah berhasil mencapai level half martial ancestor. Kamu belum menjadi setengah martial ancestor yang sebenarnya. Bahkan jika kamu telah menggunakan teknik iblis kamu untuk menyamarkan aura kamu dengan a half martial ancestor, kamu tetap hanya seorang kaisar bela diri, dan masih tidak mampu mengendalikan kekuatan bela diri tingkat ancestral. Dengan demikian, kamu bisa berhenti berusaha menipu diri sendiri. Untuk setengah martial leluhur, kaisar martial akan runtuh pada pukulan pertama. Kamu ingin mengandalkan jumlah kamu untuk mengalahkan aku. Kamu hanya melamun. The Moon Immortal mengejek. Apakah begitu? Kalau begitu, biarkan aku mengalami seberapa kuat dirimu, seorang leluhur marsial yang sebenarnya, balas Master Dark Hall. Tiba-tiba saja, rasa dingin melintas melalui mata jahat Master Dark Hall. Kemudian, 5 klonnya melonjak ke langit dan mulai melepaskan serangan ke Moon Immortal. The Moon Immortal tidak takut sedikit pun. Dia mendengus dingin, lalu melambaikan lengan bajunya. Kekuatan bela diri tingkat ancestor yang tak terbatas melonjak maju, dan membentuk binatang buas raksasa yang berhadapan dengan 5 klon Master Aula Kegelapan. Bang 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 bang, api menyala-nyala memenuhi langit, dan wilayah itu diliputi kehancuran sekali lagi. 5 klon Master Dark Hall semuanya berukuran sangat besar. Selanjutnya, mereka semua memancarkan aura peringkat 1,5 martial ancestor. Namun demikian, mereka tidak memiliki kekuatan bela diri tingkat ancestral. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kekuatan bela diri tingkat kaisar. Adapun Moon Immortal, meskipun dia dihadapkan dengan banyak musuh sendiri, dia tetap peringkat 1,5 martial ancestor. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan bela diri tingkat kaisar, masih belum ada tandingan untuk kekuatan bela diri tingkat ancestor. Dengan demikian, tidak hanya Moon Immortal yang tidak dirugikan, dia bahkan sedikit memegang tangan atas dalam pertempuran. Hehehe. Namun demikian, meskipun klonnya jelas tidak beruntung, tapi Master Aula Kegelapan tidak hanya tidak menunjukkan kekhawatiran, dan ia bahkan tertawa aneh. Kemudian, dia menutup matanya dan seolah sedang tidur. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.